Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat slide presentasi dengan menggunakan software PowerPoint. Seperti yang terlihat di layar, ini adalah salah satu contoh slideshow materi yang dibuat dari PowerPoint mengenai dasar-dasar komputer. Nah, di halaman pertama ini adalah halaman judul. Kemudian jika kita geser ke halaman selanjutnya, caranya klik kiri mouse atau dengan panah ke kanan itu untuk menggeser ke halaman selanjutnya. Nah, ini adalah isi dari presentasi. Untuk beralih ke halaman sebelumnya, tekan panah ke kiri pada keyboard. Jadi langsung saja praktek software PowerPoint. Klik di taskbar, kemudian cari softwarenya PowerPoint. Ini langsung ada di sini karena ini saya pin di taskbar. Biasanya di kelompok huruf P. Nah, ini PowerPoint. Klik PowerPoint, tampilannya akan seperti ini. PowerPoint yang saya gunakan adalah PowerPoint 2019. Ini adalah halaman awal ketika kita pertama kali membuka PowerPoint. Di sini ada menu Home, kemudian New, Open, Account, Feedback, Options. Di Home ini tampilan awalnya ada New. Ini untuk membuat presentasi baru. Dan di deretan ini adalah template-template yang bisa langsung digunakan. Jadi kita tidak perlu mendesain dari awal, melainkan menggunakan template yang sudah ada. Menu New digunakan untuk membuat presentasi dari awal. Ini blank presentations untuk membuat slide dari nol. Jadi dari slide yang belum ada template-nya kita mendesain dari awal, mulai dari template, tata letak, dan lain sebagainya. Kemudian yang ada di bawah ini, kalau kita ingin membuat slide tanpa harus susah payah untuk mengedit tema, layout, dan lain sebagainya, kita menggunakan salah satu tema yang ada di sini. Kemudian di sini ada Open, ini untuk membuka dokumen-dokumen, membuka file PowerPoint kita. Bisa dibuka dari OneDrive, kemudian dari dalam PC, dari harddisk PC. Kita langsung saja memulai membuat dokumen baru. Kita mulai dari blank presentation aja. Bisa lewat Home atau New. Saya coba lewat New. Kemudian klik blank presentations. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja dari PowerPoint. Yang sebelah atas ini biasa disebut dengan title bar. Isinya adalah judul dari file yang sedang aktif atau sedang kita edit. Ini namanya presentation 1 karena belum disimpan. Nanti kalau disimpan, title bar di atas ini akan berubah sesuai dengan file name-nya atau sesuai dengan nama dokumen yang kita ketikkan untuk menyimpan dokumen ini. Kemudian di bawah di sudut sini, di sini ada save. Ini icon ini untuk menyimpan dokumen. Lalu ada undo, ini masih belum bisa diklik karena kita belum melakukan pengeditan pada PowerPoint. Undo ini digunakan untuk membatalkan perintah. Kemudian ini ada redo. Redo itu fungsinya ketika kita sudah melakukan undo dan kita tidak jadi mengundo, maka kalau kita klik redo, itu akan kembali ke perintah sebelum undo. Di bawahnya ada menu bar. Menu bar adalah kelompok menu yang isinya adalah perintah-perintah. Ada file, home, insert, design, dan seterusnya. Nah, ketika kita klik salah satu menu bar, selain file ya, kalau file ini nanti tampilannya seperti di awal tadi, hampir mirip seperti di awal halaman. Kalau kita mulai klik dari home, insert, design, dan seterusnya, itu nanti tampilan bawah atau biasa disebut dengan ribbon itu akan berubah sesuai dengan menu bar yang aktif. Ketika kita klik animations, akan memunculkan menu-menu animasi. Transisi, menu-menu transisi. Jadi isi dari menu bar itu akan ditampilkan dalam ribbon. Lanjut di sebelah kiri ini adalah slide
atau halaman. Isinya nanti adalah kumpulan dari slide-slide atau halaman yang kita pakai di PowerPoint kita. Kemudian yang sebelah kanan, yang tengah ini adalah lembar kerjanya. Di sini adalah tempat di mana kita meletakkan teks, gambar, dan lain sebagainya yang nantinya akan ditampilkan melalui slideshow. Nah, di sebelah kanan ini menu rekomendasi, tidak usah kita aktifkan, tinggal close saja supaya halamannya lebih luas. Nah, baik, kita langsung coba membuat slide yang pertama. Ini adalah halaman slide-nya, halaman lembar kerja yang pertama. Tampilannya seperti ini. Kita akan membuat slide halaman kedua. Caranya arahkan ke slide pertama, kemudian klik kanan, lalu new slide. Perhatikan slide pertama dengan slide kedua itu memiliki tampilan yang berbeda. Tampilan pertama ini biasanya digunakan untuk judul, jadi template dasarnya seperti ini. Dan template kedua atau slide kedua itu digunakan untuk isi dari PowerPoint-nya. Jadi slide 1 dan slide 2 tampilan dasarnya itu berbeda. Kalau misalnya kita mau tambahkan lagi untuk slide ketiga, caranya sama. Di slide kedua, klik new slide. Ini nanti akan muncul slide ketiga. Tampilan dasarnya slide 2 dan slide 3 itu sama, karena pada dasarnya digunakan untuk mengetikkan isi dari PowerPoint. Kita ke halaman pertama. Nah, di halaman pertama ini ada garis putus-putus kotak. Ini tempat kita menginputkan teks. Kita menyebutnya sebagai text box. Di sini ada dua text box dengan dua ukuran yang berbeda, dua ukuran teks yang berbeda. Kita coba mengetikkan di sini, misalnya kita mau membuat presentasi mengenai dasar komputer. Biasanya ini adalah judul utamanya, kemudian subjudulnya biasanya di bawah. Subjudulnya misalnya hardware, software, brainware. Di sini ada dua text box. Kita bisa mengubah ukurannya, kemudian kita bisa menggeser, ataupun kita bisa menambah text box dalam satu slide ini. Jadi misalnya ini bisa kita ubah. Misalnya ini terlalu lebar untuk areanya, bisa kita perpendek, walaupun ini tidak ditampilkan. Garis ini tidak ditampilkan. Kita klik di luar sini tidak tampak garis text box-nya. Misalnya ini kita bisa geser, klik kanan, diklik kiri, kemudian ditahan agak ke atas ini. Kemudian ini juga bisa kita perkecil areanya, kemudian klik geser, tahan, tarik ke atas. Berikutnya kita akan menambahkan text box. Klik insert, kemudian shapes, kemudian klik text box. Klik, kemudian ketikkan di halaman slide-nya. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu ketikkan teks yang diinginkan, misalnya kelas 10. Lalu bisa kita geser. Kita akan mencoba memformat teksnya agar tidak monoton. Ada pengaturan-pengaturannya. Ketika kita klik salah satu text box, nanti di halaman di ribbon home ya, akan menampilkan menu-menu untuk memformat teks. Caranya adalah dengan klik dahulu text box-nya. Lalu misalnya kita ingin mengganti font, kita ganti di daerah sini, di area ini. Ini ada Calibri Light, ini jenis fontnya yang digunakan. Misalnya kita mau ganti pakai Britannic Bold, tinggal kita klik font yang diinginkan. Kemudian untuk mengganti warnanya, kita bisa menggunakan font color. Klik font color, kemudian pilih salah satu warna yang tersedia. Misalnya biru. Lalu di sini ada font size. Font size digunakan untuk mengubah ukuran dari teks. Jadi ketika kita klik, di sini ada nomor-nomor atau angka-angka yang menunjukkan semakin besar angkanya, maka akan semakin besar ukuran dari teksnya.
Misalnya saya ganti 54. Nah, berikutnya teknik mengganti ukuran font itu selain dengan memilih langsung ukurannya, kita bisa mengatur besar kecilnya font itu secara perlahan, maksudnya secara bertahap. Kita melihat dulu fontnya kalau diperbesar sedikit seberapa, diperkecil sedikit seberapa, kita menggunakan ini. Increase font size ini digunakan untuk menambah ukuran font satu tingkat. Misalnya kita klik, nah kita klik lagi, itu nanti akan bertambah ukuran fontnya. Kalau kita klik sebaliknya, decrease font size, itu nanti font akan mengecil ukurannya secara bertahap. Kemudian di sebelah kanan, ini ada huruf A dan simbol penghapus, digunakan untuk menghapus semua pengaturan font, termasuk ukuran, kemudian jenis font, warna, dan lain sebagainya. Ketika kita klik clear all formatting, nah dia akan kembali ke font pengaturan awal seperti ketika pertama kali kita mengetikkan teks ini. Kita mau kembalikan ke pengaturan teks sebelumnya, kita pakai undo. Nah, dia akan kembali ke pengaturan sebelumnya seperti yang setelah kita format tadi. Kemudian kita beralih ke text box yang kedua, yang subjudul. Di sini kita akan coba beralih ke formatting font. Selanjutnya adalah bold. Bold ini fungsinya adalah memberikan efek tebal pada teks. Jadi ketika kita aktifkan bold, teksnya akan menjadi tebal. I atau italic, dia digunakan untuk memiringkan huruf. Kemudian U atau underline, dia digunakan untuk menggarisbawahi huruf atau karakter. Kemudian ada S, text shadow, untuk memberikan bayangan pada teks. Di bawahnya ada strike through, ini untuk mencoret teks. Kita hilangkan saja. Berikutnya adalah character spacing, fungsinya adalah untuk mengatur renggang rapatnya jarak antar karakter atau huruf. Jadi pengaturan paling atas ini sangat rapat, kemudian rapat, kemudian normal, sedikit renggang, sangat renggang. Nah, ini more spacing ini untuk mengatur kerapatan atau kerenggangan dari teks sesuai dengan kemauan kita. Silakan dicoba sendiri. Kemudian di sini ada sentence case. Sentence case digunakan untuk mengatur kapitalisasi huruf. Perhatikan di sini ada hardware, software, brainware. Huruf pertama dari masing-masing kata ini menggunakan huruf kapital. Kalau misalnya kita ganti sentence case, itu nanti teks yang memiliki huruf awal besar hanya pada kata pertama. Jadi di awal seperti ini, hanya besar, S-nya besar, B-nya besar. Kalau kita ganti sentence case, yang besar hanya huruf di awal kalimat saja. Kemudian kita ganti lagi lowercase. Lowercase itu nanti semuanya akan mengecil teksnya. Kemudian ada uppercase untuk memperbesar seluruh karakter huruf. Capitalize each word. Ini digunakan untuk memberikan huruf kapital di setiap kata. Kemudian berikutnya ada toggle case, digunakan untuk memberikan huruf kecil di awal kata. Baik, selanjutnya kita akan coba tata dulu. Sementara seperti ini untuk halaman pertama, kita akan beralih ke halaman kedua. Baik, ini adalah tampilan slide kedua. Template untuk tampilan slide kedua ini biasanya untuk isi dari slide-nya. Text box pertama itu biasanya digunakan untuk judul. Text box yang kedua dia digunakan untuk penjabaran atau isi dari PowerPoint-nya. Misalnya untuk judulnya kita isi hardware. Kemudian di sini di bagian text box kedua itu kita mengetikkan
isi atau penjelasan dari hardware. Nah, di slide kedua ini ditampilkan dalam bentuk poin-poin. Jadi misalkan kita mengetik hardware, misalnya input, kemudian kita enter, output, lalu pemroses. Jadi komponennya hardware ada input, output, sama pemroses. Nah, biasanya defaultnya ketika kita mengetikkan di text box kedua atau isi dari PowerPoint ini, sebelum awal kalimat itu ada semacam tanda titik. Ini namanya bullets and numbering. Jadi untuk menggambarkan poin-poin dari presentasi, dari isi presentasi. Nah, misalnya kita geser di atas, ditaruh di sebelum kata input, kita enter, kemudian kita geser ke atas, ini kita bisa menambahkan teksnya. Misalnya kita tulis definisi dari hardware. Hardware adalah perangkat keras komputer yang dapat dipegang secara fisik. Nah, misalkan kita ingin kalimat definisi hardware ini tidak berupa poin, namun berupa paragraf. Caranya letakkan kursor di dekat H atau di awal kalimat, kemudian tekan tombol backspace. Nah, tanda poinnya akan hilang, bullets-nya akan hilang, dan kalimat ini akan menjadi paragraf. Nah, kita bisa mengganti jenis bullets-nya. Misalnya ini titik mau kita ganti dengan bentuk lain. Caranya di blok. Klik kiri, kemudian geser ke atas. Kalau belum bisa menggunakan mouse, tekan dan tahan tombol shift, kemudian panah atas. Kemudian panah kiri untuk menggeser sampai awal kata input ini. Kemudian pada paragraf, silakan dicermati, di sini ada tanda abu-abu tua yang menandakan bahwa kalimat yang saya blok ini mengandung bullets. Nah, caranya diklik, kemudian dipilih salah satu bentuk bullets yang kita inginkan. Nah, ini untuk mengganti tampilan bullets sesuai dengan simbol. Nah, kita bisa mengganti bullets ini menjadi angka ataupun huruf. Caranya sama seperti tadi, silakan di blok. Kemudian di sebelah bullets ini ada numbering. Dipilih salah satu, misalnya format 1 titik atau 1, kemudian tanda kurung tutup, kemudian Romawi ataupun ABC. Saya akan menggunakan yang ini, yang format angka kemudian titik. Nah, berikutnya adalah tentang perataan teks di bawah bullets and numbering. Ini ada pengaturan teks. Caranya sama. Coba kita blok kalimat ini. Kemudian perhatikan di sini yang tanda abu-abu tua adalah align left, yang berarti adalah teks yang saya blok ini perataannya adalah rata kiri. Jadi bisa dilihat dia setelah barisnya habis dia akan turun dan ratanya di kiri. Nah, sebelah line left itu ada line center, digunakan untuk perataan tengah. Misalnya saya klik, dia akan rata tengah. Kemudian sebelah kanannya itu ada align right. Ketika saya klik, teksnya itu akan rata kanan. Jadi setelah barisnya habis, dia akan turun, tidak di kiri melainkan di kanan. Jadi perataannya dari kanan. Lalu ada justify, dia digunakan untuk rata tengah. Ini tidak kelihatan, hampir sama seperti align left karena teksnya hanya sedikit. Jadi misalkan ini saya tambahi, nah ini nanti teksnya akan seluruhnya rata kiri kanan. Jadi kalau misalkan di rata kiri, sebelah kanannya renggang. Di rata tengah seperti ini, di rata kanan
ratanya di kanan tapi kirinya renggang-renggang. Kemudian kalau rata kanan kiri, sebelah kiri dan sebelah kanan itu akan dipenuhi oleh teks. Baik, ini saya hapus. Lanjut di halaman kedua, silakan diisikan teks berikut ini. Dan untuk slide ketiga, ketikkan seperti ini, teks seperti ini. Baik, kita sudah mempunyai slide materi, hardware, software, dan brainware. Nah, kita lihat tampilan dari slide-nya ini masih plain, masih polos, masih putih. Kita bisa menghias dengan menggunakan template yang sudah tersedia di PowerPoint. Caranya diklik bagian desain, kemudian perhatikan di bagian sini ada template-template yang kalau kita arahkan atau kita hover mouse-nya ke arah sini, slide yang di bawah menjadi preview dari tema-tema yang kita arahkan pointer kita di atas. Nah, untuk melihat desain yang lain, klik more, nanti akan muncul seperti ini. Misalnya kita klik, kita pakai salah satu, saya menggunakan tema ini. Biasanya ketika kita mengganti template dari PowerPoint, itu nanti penataan dari text box-nya itu nanti akan berubah mengikuti dari tema yang kita pilih. Nah, ini nanti kita perlu melakukan pengaturan ulang. Ini karena kelas 10-nya warnanya masih gelap, saya ganti warna putih. Jadi diklik text box-nya dulu, baru dipilih warnanya. Misalnya ini saya bikin rata tengah. Nah, seperti ini. Kita sudah memiliki slideshow dengan tema. Nah, kita tinggal menjalankan slideshow-nya. Caranya, perhatikan, ada dua cara. Yang pertama adalah diklik F5. Maka tampilannya nanti akan menjadi penuh. Kita coba klik F5 di keyboard. Nah, tampilannya akan penuh seperti ini. Dia akan full screen istilahnya. Nah, untuk menggeser atau mengganti halaman satu ke halaman yang lainnya secara urut, itu tinggal kita klik. Itu akan geser ke halaman selanjutnya. Ketika kita klik kiri, dia akan geser ke halaman selanjutnya. Nah, kemudian halaman terakhir tampilannya akan hitam seperti ini, blank seperti ini. Kalau kita klik sekali lagi, dia akan exit. Ketika F5 itu ditekan, slideshow akan dimulai di slide awal. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita ingin langsung slideshow di halaman spesifik, bukan dari halaman pertama, misalnya dari halaman brainware ini kita slideshow, itu pakai yang di sini, slideshow. Ketika ini diklik, dia akan full screen atau slideshow pada slide yang sedang aktif. Misalnya kita ingin keluar, klik kanan, and show. Kita coba lagi, F5. Untuk menggeser ke halaman selanjutnya itu bisa dengan klik kiri. Atau dengan menggunakan panah di keyboard sebelah kanan. Untuk menggeser ke halaman sebelumnya, pakai panah yang di kiri yang ada di keyboard. Nah, yang terakhir kita akan menyimpan file PowerPoint kita ini. Caranya adalah dengan klik file, kemudian cari save as. Kemudian pilih browse untuk memilih secara spesifik kita mau menyimpan file ini di mana. Saya coba simpan di documents. Kemudian di sini di file name-nya kita ganti, misalnya latihan 1, kemudian diklik save. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita lihat setelah file PowerPoint kita simpan, di bagian atas di title bar itu akan berubah menjadi nama file yang barusan kita ketikkan pada waktu menyimpan dokumen, yaitu latihan1.pptx. Kemudian kita coba lihat di dokumen ya, di dokumen. Nah, nanti bentuknya seperti ini. File PowerPoint yang sudah kita buat, itu nanti dia ekstensinya atau tipe filenya ppt.x.
seperti ini. Kalau misalnya tidak muncul, klik di view, kemudian file name extension ini. Kalau dia file name extension ini tidak dicentang, maka tipe filenya tidak kelihatan. Kalau file name extension dicentang, dia akan kelihatan tipe filenya. Jadi sekali lagi, file hasil penyimpanan dari PowerPoint itu adalah PPTX. Sekian materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.